Jadi bertepatan itu di tahun kurang lebih 2018 atau 19 ya. Seingat saya sih 2019. Jadi waktu itu kita lagi kerja malam, di jam malam, Mas, jam 8. Setelah kita melakukan kegiatan seperti biasanya, kita balik ke tempat masing-masing, ke posisi masing-masing. Nah, posisi masing-masing ya kita bilang lebih tepatnya ke tempat kita masing-masing itu kayak ada yang di bagian komunikasi dan sebagainya lainnya. Nah, jam 8 semua sudah biasa, ada yang ngopi karena kan masih jam senggang kan itu. Ada yang dikomunikasi untuk siaga dan sebagainya lainnya. Dari jam 8 itu kita tidak menemukan kejanggalan apapun. Sudah seperti biasa aja. Ngopi, tiba-tiba jam 10 malam, di antara jam 10 atau jam 11 malam, itu ada keanehan, Mas. Keanehannya adalah kendaraan penolong kita tiba-tiba menyala. Tapi kuncinya ada di gudang, Mas. Terus? Kita mau lihat CCTV, kita tahu orangnya di sini siapa aja, Mas. Gitu. Dan itu semua yang pada saat waktu itu berada di situ kaget. Kita beranikan diri, kita ambil kunci, kita matikan, Mas. Kita istirahat, Mas. Kita istirahat maksudnya untuk biar kita nggak tegang gitu, Mas. Setelah itu, di antara jam 1 ke jam 2 kurang lebih ya, Mas. Kita dapat telepon. Suaranya cewek, Mas. Pak, saya minta tolong, Pak. Ada kecelakaan di tol. Di kilometer sekian. Mohon maaf, kecelakaan apa? Melibatkan satu truk dan mobil. Saya lihat di jalan, sekilas korbannya hanya 2 orang. Karena dia bilang seperti itu, saya lapor ke atasan saya. Pak, saya dapat telepon nih, Pak. Tapi saya nggak tahu ini infonya benar atau enggak. Tapi kalau dari suaranya, orangnya kelihatan panik sih. Jadi kayak emang benar-benar itu kejadian. Oh ya sudah kalau gitu, siapkan semua alat-alat, berangkat. Perjalanan itu estimasi kita kurang lebih 30-45 menit. Tapi Mas Jamal, di perjalanan itu, dari kita pertama kali masuk tol hingga ke titik kejadian, kita tidak menemukan satu pun kendaraan. Itu dari arah kita nggak menemukan satu mobil pun. Tapi kalau arah berlawanan masih ada truk mobil. Tapi arah kita satu pun mobil tidak kita temukan. Setelah itu kita ngelihat, ini udah deket nih, pelan-pelan aja, biar kita tahu kurang lebih kan ada di kilometer sekian. Kita ada mau sampai, ada aparat yang kita bisa bilang polisi. Wah, kok pas banget Mas lewat? Ini saya baru mau telepon nih Mas. Loh, bukannya tadi yang telepon dari orangnya Bapak? Saya dengar suaranya cewek, tapi saya pikir dari orangnya Bapak. Loh, tadi saya itu malah dapat laporan dari anak muda. Dia telepon ke saya, ya saya telepon Mas lah gitu, karena Mas kan yang paling deket di sini. Nah, kita udah saling kenal lah Mas. Maksudnya kalau ada kejadian gitu mereka sering kontak kita gitu. Udahlah nggak usah dipikirin lah, kata polisinya. Yang penting ini kita tolong dulu. Ini gimana Pak, korbannya ada berapa Pak? Korban ada 4 Mas. Tadi laporan ada 2. Kok jadi 4? Ini kayaknya yang lapor tadi ketakutan jadi nggak ngecek gitu. Saya pas turun, saya ngambil dari kiri Mas. Saya lihat, loh kok udah ada jenazah 2 di luar. Dan jenazah itu anak kecil. Anak kecil Mas. Anak kecil. Betul. Sekitaran umur berapa? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya. Saya lihat supir truknya kan Mas. Oh, saya pikir ini mungkin diselamatin supir truknya. Karena kan supir truk kan nggak tahu kan ini masih hidup atau enggak gitu. Setelah itu kita sudah tanya supir truknya, Pak, mohon maaf, tadi ini yang ngeluarin korbannya apa Bapak? Maaf Mas, saya dari tadi cuma duduk di sini Mas, karena saya kaget Mas. Mobil ini tiba-tiba nabrak saya. Terus itu jenazah 2 keluar siapa Mas? Nggak tahu Mas kalau di situ ada jenazah. Aduh. Saya dari situ, ini aneh sekali sini, kenapa ya?
Posisi mobil tuh udah kayak gimana tuh Mas? Boleh mungkin di Kalau ini ekornya truk mas, mobil itu udah nancep. Saya asesmen dulu, saya lihat kacanya kanan kiri aman sih, nggak ada yang pecah. Saya pikir kan terpental lah mas, gitu. Ternyata enggak juga. Udahlah, nggak usah dipikirin dulu lah itu. Yang penting harus tahu dulu di dalam mobil ada siapanya. Ambil kantong yang dua, anaknya kita masukin kantong. Setelah itu saya buka pintu dari sebelah kiri karena yang paling gampang mas. Itu gimana sih? Ketika saya buka pintu mas, yang berada duduk di sebelah kiri ini mukanya sudah hancur mas.